Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gozali Givari Triwardani dengan NIM 1193030038, mahasiswa Hukum Tata Negara Siasah semester 5 kelas A. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan materi pada pertemuan ke-9 sampai dengan pertemuan ke-15. Baik, di sini pada pertemuan yang pertama saya akan menjelaskan mengenai upaya pemekaran di Kabupaten Bandung Timur. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya pemekaran itu merupakan suatu proses membagi satu daerah administratif lebih tepatnya yang sudah ada menjadi 2 atau lebih daerah otonom baru. Nah, wacana pembentukan Kabupaten Bandung Timur ini sebenarnya sudah ada sejak tahun 2005. Jadi sampai 16 tahun kemudian tapi belum juga terwujud. Nah, rencananya bahwa Kabupaten Bandung Timur akan memiliki pusat pemerintahan yang berlokasi tepatnya di Kecamatan Rancaikek. Nah, Kabupaten Bandung Timur itu akan memiliki wilayah dengan luas 758 km kalau nggak salah, dari luas Kabupaten Bandung sebagai daerah induk. Nah, jumlah penduduknya berdasarkan data yang telah diketahui bahwa itu ada sekitar 1.700.000 jiwa atau sekitar 48%-an lah dari jumlah penduduk Kabupaten Bandung. Nah, pemekaran di wilayah Bandung Timur itu akan meliputi bagian-bagian wilayah Kabupaten Bandung sekarang, nah, yang terdiri dari 15 kecamatan dan sekitar 147 desa. Nah, bahwasanya upaya pemerintah mengenai pemekaran di wilayah Kabupaten Bandung ini sebenarnya masih perlu didiskusikan dan dikaji kembali secara serius. Pasalnya, strategi pengembangan dan sumber daya manusia yang dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan melalui proses akumulasi dan utilisasi modal manusia yang telah terbukti memiliki peran strategis bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas. Nah, ini menjelaskan bahwa pentingnya penerapan dan penegakan strategi manajemen SDM yang berorientasi investasi sumber daya manusia pada level organisasi yang tentunya mampu berkontribusi bagi peningkatan daya saing bangsa secara berkesinambungan. Nah, bahwa pemekaran di wilayah Kabupaten Bandung Timur itu akan meliputi bagian-bagian wilayah yang ada di Kabupaten Bandung sekarang ini. Nah, itu mungkin sedikit penjelasan dari saya mengenai upaya pemekaran di wilayah Kabupaten Bandung Timur. Baik, selanjutnya pada pertemuan ke-10 kali ini saya akan menjelaskan mengenai upaya pemekaran Garut Selatan. Nah, bahwasanya pembentukan daerah otonomi baru Garut Selatan ini tentunya perlu didukung oleh sumber daya yang ada. Artinya perlu meningkatkan kualitas masyarakat melalui peningkatan pendidikan terlebih dahulu agar nantinya siap mengelola dan mengembangkan daerah yang nanti sudah disahkan menjadi kabupaten baru. Nah, di sini terdapat data pemekaran itu ada 15 kecamatan yang kemudian dari segi ekonominya tentu Garut Selatan ini kaya akan sumber daya baik dari sektor pertanian, kemudian perkebunan yang perlu diolah dan dibantu oleh pemerintah daerah. Nah, selanjutnya dari segi pendidikan juga tentu banyak yang menjadi tugas besar yang harus dibangun, baik dari pembangunan pendidikan sampai pendidikan terhadap masyarakat. Nah, karena di Garut Selatan ini masih banyak masyarakat yang putus sekolah, wilayahnya ini luas dan jumlah penduduknya sangat banyak, maka hal tersebut mengakibatkan ketidakseimbangan atas kemampuan pemerintah daerah Kabupaten Selatan ini, Kabupaten Garut Selatan dan wilayah yang cukup luas ini mengakibatkan dan juga mempengaruhi jarak tempuh yang mana sangat jauh dari pusat kota dan adanya keterbatasan sarana dan prasarana yang ada di daerah tersebut. Nah, baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan pada pertemuan berikut, nah itu pada pertemuan ke-11 mengenai upaya pemekaran di wilayah Sukabumi Utara. Nah, dalam mewujudkan calon daerah otonomi baru Kabupaten Sukabumi Utara, itu upaya lapisan masyarakat Sukabumi untuk mendapatkan wilayah Sukabumi Utara itu terkait harapan dan keinginan untuk mewujudkan mekaran Kabupaten Sukabumi seperti ini sudah mendapat titik yang terang ya. Namun kenyataannya Sukabumi itu belum terwujud dimekarkan. Nah, meskipun demikian, beberapa aktivis dan penggiat dan pemerhati pemekaran terus berjuang kepada mereka yang ingin memiliki kebijakan hingga tanpa lelah
terus berusaha bahkan berbagai tingkatan para pengambil kebijakan agar pemekaran itu segera terwujud. Nah, hingga akhirnya Sukabumi Utara dan wilayah lainnya yang masuk dalam sebagai daerah yang akan menjadi daerah prioritas untuk dimekarkan. Daerah Sukabumi Utara ini kan memiliki potensi sumber daya yang sangat besar, dilihat dari segi fasilitas yang cukup memadai dibandingkan wilayah Sukabumi Selatan. Nah, jika melihat dari potensi dari ketersediaan lahan untuk pertanian, wilayah Sukabumi Selatan memiliki potensi sebagai wilayah pusat pengembang sektor pertanian. Nah, tapi berbeda dengan Sukabumi Utara. Tapi hal ini masih terus belum bisa terlaksana hingga saat ini karena masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Mungkin sedikit penjelasan saya mengenai upaya pemekaran di Sukabumi Utara. Terima kasih. Baik, jadi di pertemuan berikutnya, yaitu pada pertemuan ke-12 di sini saya akan menjelaskan mengenai otonomi khusus Daerah Istimewa Yogyakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta ini merupakan bagian dari perjuangan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga berdasarkan latar belakang serta sejarahnya bahwa pemerintah Republik Indonesia itu memberikan otonomi khusus kepada pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, mengapa? Karena dengan tujuan untuk mempertahankan eksistensi pemerintah yang berdaulat ini yang memang sudah berdiri dan berjalan sebelum kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Nah, perkembangan otonomi khusus Daerah Istimewa Yogyakarta selalu terjadi sejak ditetapkannya daerah ini menjadi daerah otonomi khusus. Kemudian perkembangan yang nampak terjadi adalah terkait regulasi yang mengatur berjalannya otonomi khusus mulai dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1950. Nah, hingga akhir ditetapkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, itu sedikit penjelasan saya mengenai daerah otonomi khusus Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik, pada pertemuan selanjutnya, yaitu pada pertemuan ke-13 di sini saya akan menjelaskan mengenai otonomi khusus Aceh. Nah, bahwasannya Aceh dalam tatanan kenegaraan ini merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki kekhususan atau keistimewaan ya, setelah daerah khusus ibu kota Jakarta dan juga Yogyakarta. Nah, maka keistimewaan daerah Aceh telah terbentuk sejak keputusan Perdana Menteri tahun berapa gitu, pokoknya yang berlaku dari 1959, itu udah lama sekali, dengan memberi keistimewaan dalam ketiga bidang, yaitu bidang agama, pendidikan, dan juga adat. Nah, kemudian keistimewaan Aceh dipertegas dan diperkuat dengan landasan hukum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Nah, kemudian setelah pergantian pemerintahan dari Presiden Soekarno kepada Presiden Soeharto, itu pelaksanaan keistimewaan Aceh tidak berjalan sesuai dengan sesuai dengan perundang-undangan. Nah, dan keinginan masyarakat Aceh. Nah, selanjutnya juga bahwa keistimewaan yang dimiliki daerah Aceh itu adat istiadat, pendidikan agama yang memberlakukan syariat Islam tidak dapat diimplementasikan disebabkan dalam berjalan pelaksanaan ketiga hal keistimewaan provinsi Aceh tersebut dapat diterapkan dan dilaksanakan karena payung hukum sebagai pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan tersebut. Nah, yang tidak pernah diterbitkan oleh pemerintah pusat. Nah, akhirnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 99 tentang penyelenggaraan dan keistimewaan provinsi Aceh itu menyatakan bahwa keistimewaan Aceh ini merupakan pengakuan bangsa Indonesia terhadap daerah Aceh yang memiliki nilai-nilai hakiki masyarakat secara turun-temurun. Nah, bahkan nilai-nilai tersebut itu telah dijadikan sebagai landasan spiritual, moral, dan juga kemanusiaan masyarakat Aceh. Kemudian dalam hal penyelenggaraan pemerintahan daerah bagi daerah yang tentunya bersifat istimewa seperti dari ibu kota Jakarta,
eh, Yogyakarta hingga Aceh. Baik, pada pertemuan berikutnya, itu pada pertemuan ke-14, di sini saya kan membahas mengenai otonomi khusus Papua ya. Otonomi khusus bagi Provinsi Papua ini merupakan kewenangan yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur, mengurus kepentingan masyarakat setempat. Nah, menurut Prakasa tersendiri bahwasannya aspirasi dan juga hak-hak dasar masyarakat Papua itu berdasarkan tujuan pemberian kewenangan khusus kepada daerah Papua ini sangat baik ya, dan dapat berdampak positif jika memang kinerjanya itu maksimal bagi kelangsungan hidup masyarakat Melanesia ini. Namun apa ya, realitanya pelaksanaan kebijakan ini belum sepenuhnya berdampak bagi masyarakat di wilayah sana. Nah, karena pada dasarnya otonomi khusus Papua itu ditujukan untuk menciptakan keadilan dan menempatkan hukum pada tempatnya, menghormati hak asasi manusia, mempercepat pembangunan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan serta kemajuan masyarakat Papua dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan kesamaan dengan kemajuan provinsi yang lainnya yang ada di Indonesia. Nah, secara spesifik Undang-Undang Otonomi Papua itu menyatakan bahwa tujuan otonomi khusus Papua itu untuk mengurangi kesenjangan antara provinsi Papua dengan provinsi yang lainnya, untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di provinsi Papua serta memberikan kesempatan kepada penduduk asli Papua. Ini nilai-nilai dasar yang digunakan sebagai pijakan untuk pemberlakuan otonomi khusus adalah perlindungan dan penghargaan terhadap etika moral, hak-hak dasar penduduk asli, hak asasi manusia, supremasi hukum, demokrasi, pluralisme, serta persamaan kedudukan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Nah, mungkin itu sedikit penjelasan saya mengenai otonomi khusus di wilayah Papua. Sampailah kita di pertemuan yang terakhir, itu pada pembahasan yang terakhir mengenai otonomi khusus daerah keistimewaan Jakarta atau ibu kota provinsi yang ada di Indonesia. Nah, DKI Jakarta. Nah, bahwasannya provinsi daerah khusus ibu kota Jakarta atau provinsi DKI Jakarta itu sebagai satu pemerintahan yang tentu bersifat khusus dalam kedudukan sebagai ibu kota negara kesatuan Republik Indonesia, serta sebagai daerah otonomi yang memiliki fungsi serta peran yang penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu tahun 1945, bahwasannya pengaruh pemberian otonomi khusus bagi Provinsi DKI Jakarta itu dalam penyelenggaraannya dalam penyelenggaraan pemerintah daerah itu Jakarta sebagai ibu kota negara Republik Indonesia memiliki peranan yang sangat penting untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah Republik Indonesia. Nah, mengapa? Karena ini membangun masyarakat Jakarta yang sejahtera serta mewujudkan cita dan bangsa Indonesia. Maka pada akhirnya DKI ini diberikan kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Nah, pemberian otonomi khusus bagi Provinsi DKI Jakarta ini tentu memiliki dampak atau pengaruh yang sangat besar terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di DKI Jakarta. Nah, kemudian juga ada pengaruh pemberian otonomi khusus yang mencakup kekhususan tugas serta hak dan juga kewajiban dan tanggung jawab bagi Provinsi DKI Jakarta. Nah, mungkin cukup sekian saja penjelasan saya mengenai perkuliahan mata kuliah hukum dan administrasi pemerintahan daerah. Tadi sudah saya jelaskan pada pertemuan ke-9 sampai dengan pertemuan ke-15. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah hukum dan administrasi pemerintahan daerah. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.